tentang Israel dan Hamas. Tetapi yang jelas mengutuk itu kan Ganjar sama ini, Mahfud MD. Maka mereka terkutuk. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk, dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Amin. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Karena tidak ada jalan keselamatan yang disediakan oleh Allah untuk manusia selain Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup, yang mengambil rupa seorang manusia, yang telah mati untuk menebus segala dosa-dosa kita, tetapi yang telah bangkit dari kematian dan telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan dia berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Perhatikan, tidak ada satu orang pun ya yang menjamin keselamatan kita selain Yesus Kristus. Ya, dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi satu-satunya yang menyelamatkan kita, yang membebaskan kita dari dosa, kutuk, dan maut, hanya Yesus Kristus. Oke, Sobat Waras, dan berbahagialah kita semua yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kita semua dijamin untuk memperoleh hidup yang kekal. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang tetap stay. Wah, ngomong-ngomong belum ada yang komen ini ya. Ya, kawan-kawan gimana? Apakah suara saya jelas? Tolong berikan komentar Anda supaya saya bisa melihat ya dari tanggapan saudara. 67 orang yang menonton tapi nggak ada yang komen ini. Salam dulu. Gimana kawan-kawan? Suara Anda jelas tidak? Ya, kali ini kita akan membahas ya. Saya rasa suara saya jelas ya. Saya rasa jelas. Kita akan membahas sebuah topik hari ini masih mengenai pilpres ya, pilpres ya. Wah, Emmanuel Letbe, thank you ya. Suara saya jelas katanya. Terima kasih ya, brother. Terima kasih ya. Thank you. Ya, Bung Rosa, Sis Rosa, halo Bro Pavel, halo juga ya. Ovin, jelas Pak Pavel, jelas Bro. Ya, kita akan masih membahas seputar pemilihan presiden yang ya sudah jelas ya kemenangan di tangan Pragit Prabowo Gibran. Ya, lain-lain dan aneh, ya clear Bro. Thank you ya. Ya, Bung Suwandi, jelas Bro. Bapak Prabowo dan Gibran semoga membawa pembaharuan untuk Indonesia. Amin. Ya, dan saya mengundang ya kawan-kawan yang ingin ngobrol-ngobrol di room bersama Pavel bisa masuk. Saya kasih linknya. Ya mau kumur-kumur, ya yang mau memberikan pendapat, ya silakan ya. Adekul, salam. Paslon 1 dan 3 nggak terima hasil quick count. Ya. Mereka nggak terima ya, mereka ya biasalah kan. Tahun lalu Mahfud pernah berkata di 2023 ya, bagi yang kalah KPU itu nggak ada benarnya. Bagi yang kalah pasti mereka akan mengatakan ini curang, ini tidak benar ya, ini banyak kecurangan. Padahal sebenarnya mereka ini sama-sama curang ya gitu kan. Ya. Dan kita lihat ya, informasi hari ini, ya kekalahan Ganjar dan sedang beredar sekarang foto di mana Ganjar ya sepertinya meneteskan air mata, dan katanya ya postingan terakhir anaknya Ganjar yaitu memposting foto ayahnya yang meneteskan air mata. Ya saya nggak tahu apa yang membuat Ganjar sedih ya. Dan beberapa netizen mengatakan bahwa
kekalahan Ganjar ini ya diawali ketika tolak timnas U20 Israel ke Indonesia atau bermain di Indonesia. Gagalnya Piala Dunia timnas U20 yang akan digelar di Indonesia itu ya salah satunya penyebabnya ini kawan-kawan. Adanya penolakan dari kepala-kepala daerah ya, termasuk kepala daerah Bali dan juga Ganjar Pranowo salah satunya di Solo. Inilah penyebab kenapa Piala Dunia ini dibatalkan. Dan ini memang sangat mengecewakan. Mengecewakan dunia persepak bolaan. Ya, itu sangat-sangat mengecewakan ya. Oke, sebelum kita lanjut kepada topik yang akan kita bahas ini guys, saya mau sampaikan dulu kepada kita semua. Hari ini puji Tuhan kita ada penambahan saldo ya. Ya, kita ada penambahan saldo Rp1.600.000. Siapa? Kami. Oh, Johan. Di belakang. Iya, oh ada tamu. Ya, jadi ini ya, hari ini kita ada penambahan saldo Rp1.600.000 dan hari ini saldo kita Rp93.168.650. Ya, kemarin Rp91.568.600. Terima kasih kawan-kawan untuk kebaikan hati kalian dan support terus Pavel untuk penyelesaian rumah ibadah. Dan saudara bisa salurkan lewat Dana ya, aplikasi atau e-wallet Dana atau lewat BRI maupun lewat BCA. Dan ini video penampakan dari pembangunan rumah ibadah saat ini. Ya, puji Tuhan, plester sudah mulai di bagian luar ya. Nah, itu dia. Bagian luar ini ya. Ya, ini stok pasir kita masih ada. Kemarin kita turunkan 2 red ya. 1 red di sini, 1 rednya di sana. Ya, puji Tuhan. Dan di bagian dalam plester sudah selesai. Ini bagian dalam semen kita tinggal 4 sak setengah ya, dari 20 sak dari 30 sak tinggal 4 sak setengah. Jadi bagian dalam plester sudah selesai, tinggal di acian ya. Setengah pun sudah selesai aci, tinggal setengah lagi ya. Nah, itu dia. Puji Tuhan, penampakannya sudah selesai di plester. Ya, itu sobat waras, update mengenai rumah ibadah dan support terus Pavel. Saudara bisa support ya lewat aplikasi Dana, lewat BRI maupun lewat BCA. Ya, terima kasih untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita kembali ke topik kita, sobat waras. Ya, ini dia. Ya, ini kekalahan Ganjar diawali ketika ya tolak timnas U20 Israel untuk bermain di Indonesia, dan ini memang sangat-sangat kecewa, apalagi ini ya pemain penggemar sepak bola ya yang ada di Indonesia. Kita tahu ya, penggemar sepak bola Indonesia ini salah satu penggemar sepak bola terbesar di dunia, salah satu yang sangat besar di dunia ini. Makanya Indonesia ini sangat begitu cinta dengan sepak bola, walaupun ya timnas kita karirnya naik turun ya, tapi kita begitu cinta dan begitu bersemangat ya kalau sudah timnas Indonesia bermain, itu kita sangat bersemangat. Dan kemarin kesempatan untuk pertama kali Indonesia akan bermain di Piala Dunia U20, tapi ya kita harus menelan kekecewaan berat terhadap penolakan-penolakan, termasuk penolakan dilakukan oleh Ganjar ya. Itu memang realita. Jujur ya, dulu saya itu penggemarnya Ganjar, saya itu fans sekali, dan ya saya dulu yakini Ganjar pasti akan jadi presiden. Tapi jujur ketika dia menolak timnas U20 Israel untuk bermain atau menolak perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia, itu saya tuh kecewa dan benar-benar kesal ya. Jadi saya melihat orang ini sangat egois, dan semua ini kawan-kawan jelas ini hanya karena sentimen-sentimen agama ya, sentimen agama
Ya, karena kita tahu ya bahwa mereka itu sangat benci ya kepada Israel sampai sekarang ini pun. Ya, dan mereka berdalil bahwa Israel menjajah Palestina, ya, Israel itu jahat ke Palestina dan lain sebagainya. Loh, urusan negara orang, kenapa kita harus merugikan negara kita sendiri? Padahal pemerintah Jokowi sudah menggelontorkan dana yang begitu banyak triliunan rupiah ya untuk memperbaiki stadion-stadion di seluruh Indonesia yang dipakai khususnya untuk perhelatan Piala Dunia. Padahal ya perhelatan Piala Dunia ini sudah direncanakan beberapa tahun, dan dalam ungkapan Pak Jokowi bahwa katanya tidak gampang untuk kita dipercayai oleh FIFA untuk melakukan perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Itu banyak negara yang menginginkan event itu di negara mereka, tapi Indonesia menyia-nyiakan kesempatan. Dan ini sangat-sangat mengecewakan, kata Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi berharap ke depan jangan ada lagi terjadi. Ini karena sentimen agama, sentimen dukungan kepada Palestina yang membuat kita membawa kerugian bagi negara kita sendiri. Yang seharusnya lewat perhelatan ini ekonomi kita bisa bertumbuh, ya, biaya perbaiki stadion itu mungkin bisa kembali dan lain sebagainya. Tapi ini dirusak oleh para pemimpin-pemimpin yang egois, yang tidak melihat kepentingan bangsa jauh lebih utama. Mereka itu hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Dan Ganjar berharap dengan tindakan dia ini dia akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dia akan mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok Muslim, tapi ternyata semua sia-sia, ya. Bahkan jujur, ya, kelompok-kelompok yang Kristen, ya, sangat-sangat kecewa dengan Ganjar, sangat-sangat kecewa, dan banyak sekali, ya, kaum-kaum yang Kristen itu, ya, yang kita tahu, ya, orang Kristen itu sejahat-jahat apapun Israel, ya, kita tetap hormatlah kepada Israel, ya, kita karena kita tahu bahwa kekristenan itu ya sangat dekat ya kaitannya dengan Israel, karena sejarah kekristenan datangnya dari sana. Dan ketika ini terjadi penolakan itu sangat-sangat mengecewakan, ya. Dan akhirnya ya Ganjar hari ini harus menerima akibat dari perbuatan dia yang mengecewakan ya masyarakat Indonesia pada umumnya. Bahkan pada khususnya ya kita orang-orang Kristen juga dikecewakan oleh sikap dari Ganjar ini, kawan-kawan, ya. Hasilnya dia harus menelan kekalahan yang fatal di pemilihan presiden saat ini, dan kita tahu justru Ganjar ya mendapatkan suara paling rendah. Bahkan Anies, sekelas Anies yang nggak ada prestasi isu, ya. Menurut saya Ganjar itu jauh berprestasi dari Anies. Tapi lawan Anies saja yang tak berprestasi itu Ganjar kalah, Ganjar keok. Bahkan kawan-kawan, ini bukan hanya pandangan saya pribadi, ya. Saya juga mengecek ya beberapa informasi. Ya, contohnya ini beritanya ini sudah dari 2023, 15 bahkan ada juga berita dari 2023 juga yang memuat, ya. Ini suara Ganjar Pranowo anjlok gara-gara batalkan Piala Dunia U20 2023. Bahkan kalau saudara lihat para pengamat-pengamat di 2023 juga sudah mengungkapkan hal yang sama. Kehancuran Ganjar itu diawali ketika dia mengecewakan masyarakat Indonesia dengan menolak kehadiran perhelatan Piala Dunia U20 itu dilaksanakan di Indonesia. Bahkan ya terlebih khusus kita yang beragama Kristen yang netral, kita kecewa sekali ketika sentimen agama dimainkan oleh Ganjar untuk membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia dengan menolak timnas Israel untuk bermain dengan alasan kita membela Palestina. Jadi ya masalah politik ya dikait-kaitkan dengan masalah olahraga. Inilah yang sangat-sangat mengecewakan. Ini opini saya, dan ketika saya melihat beberapa informasi-informasi ya di TikTok pun hal demikian juga saya melihat gitu. Jadi inilah menurut saya awal kehancuran Ganjar, ketika Ganjar
eh, apakah ini murni keputusan Ganjar atau dia hanya menuruti keputusan dari neneknya, dari pemimpinnya ya, entahlah, nggak tahu ya. kita itu urusan Ganjar lah. Oke, kita sudah hadir yang mau kumur-kumur dengan kita hari ini ya, Bung Rocky Gemblung. How are you, brother? Ya, salam kumur-kumur ya. Salam pentol kuah, Bung Rocky. Silakan, gimana komentarnya, Bung Rocky? I'm fine. Good. Aku tetap milih ke Prabroro, bro. Prabroro ya. Iya. Opo alasannya? Opo alasannya? Karena kita tahu kan ya, isu-isu juga Prabroro ini kan bukan orang sempurna juga nih, brother. Iya, betul. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Siapa yang sempurna? Bahkan itu paslon nomor 1, Imam Mahdi Anies Baswedan SAW pun masih bisa kalah. Betul. Kita melihatnya jangan sepotong di paslon 3 ya. Semua paslon kita lihat coba. Ini fair, ini rekam jejak. Nggak ada saya tambah-tambahin, saya kurang-kurangi, enggak. Rekam jejak dan itu ada datanya semua. Paslon 1 ini nanti arahnya ke tadi kenapa Ganjar jeblok. Paslon nomor 1 dalam kampanye sudah diusung oleh SWT, benar? Betul. Dapat barang dari surga itu ya? Ya enggak, itu kedua. Artinya ada dukungan penuh dari langit. Allah SWT sampai ngirim malaikat Jibril ya untuk memimpin pasukan langit dan bumi supaya Anies Baswedan itu yang dikasih Allah katanya harus jadi presiden, sampai Allah itu kirim surat pakai dompet dari surga. Isinya, nah itu isi suratnya itu yang tidak mencoblos Anies masuk neraka jahanam. Itu artinya udah dari sono. Terus kampanye akbar di JIS kemarin itu 6 juta malaikat datang, bro. 1 juta, bro. Enggak, 1 juta itu 6 juta, bro. Iya. Tambah lagi kalau ada yang teriakin takbir, tasbih itu tambah lagi katanya 1.000 lagi. Ya, 1 malaikat takbir datang lagi 1.000 malaikat. Iya, betul. Terus. Makanya kemarin yang kita lihat di TV kan pada bersamaan itu kan di Gelora Bung Karno juga ada kampanye akbar paslon nomor 2, goyang-goyang itu setan semua, bro. Setan kan kerjanya kan goyang-goyang, bro, joget-joget. Betul nggak? Nggak juga sih. Loh, karena yang di JIS itu kan sholawatan semua. Iya, betul. Nah, itu karena malaikat semua, bro. Pasukan langit di situ semua. Ya. Tapi ternyata ini ternyata masih kalah, bro. Sudah dukungan penuh dari penguasa langit, masih kalah. Kenapa? Kan gitu. Kenapa? Ternyata dukungannya cuman omon-omon, bro. Nggak punya kesaktian, nggak punya, ya sebetulnya nggak ada apa-apanya. Itu kan hanya katanya sampai sekarang, dari abad ke-7 sampai sekarang, makanya itu katanya tidak ada fakta yang real, itu nggak ada. Karena mereka tidak pernah bisa bikin mujizat. Enggak pernah. Mujizat apa yang terjadi? Enggak ada, bro. Cuman katanya ya. Katanya kirim malaikat, mengirim Jibril, bla 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 segala macam kan. Dan itu sebetulnya menyakiti hati Tuhan yang benar, bro. Tuhan yang benar, bro. Karena orang-orang ini mengaku-ngaku mengklaim bahwa Tuhan, tidak tahu Tuhan yang mana, kita juga nggak tahu. Kalau memang sudah mengklaim di ya otomatis menanglah paslon 1. Bayangkanlah jutaan malaikat penghulu langit
mendukung kan, masih kalah. Paslon nomor 2 bro, nah ini rekam jejak juga bro. Oke lah, Prabowo itu punya masa lalu, tapi kan masa lalu itu kan pertanyaannya gini loh, setiap orang kan pasti bisa berubah, betul nggak bu? Berubah menjadi lebih baik atau berubah jadi jahat. Karena itu pilihan. Kalau orang dicap terus ini jahat, yang jahat dari dulu sampai sekarang itu hanya setan. Kalau manusia bukan setan. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Mau berubah, monggo. Mau tidak berubah, mau jadi jahat, monggo, silahkan. Karena memang Tuhan menciptakan seperti itu. Nah, kesalahan-kesalahan yang belum tentu itu digaung-gaungkan, digoreng-goreng kayak goreng ini bro, tahu pong. Tahu goreng, kurang. Artinya apa? Ada orang ingin seseorang itu menderita seumur hidupnya tanpa tahu kesalahannya apa. Iya, betul sekali. Dijudge, divonis bahwa lo itu pelanggar HAM, lo padahal tidak ada bukti. Kalau dia memang melanggar HAM, hak asasi manusia, membunuh, menculik, bla bla bla, kan hukum pidananya kan jelas bro. Iya, betul. Aturan hukumnya jelas kan. Tapi apakah yang Pak Prabowo ini dihukum? Kan tidak. Ya inilah kadang kita teropini, digiring opini seolah-olah ada seseorang kejahatannya tidak bisa dimaafkan dan tidak bisa diampuni. Tuhan aja mengampuni manusia bro. Terus faktor pendukungnya adalah ini kenapa Tuhan tidak memilih mereka. Jujur saya waktu di Tanpa Ragi juga menolak bahwa siapa presiden yang dipilih Tuhan. Saya bilang tidak, Tuhan tidak ikut campur dalam ini. Tetapi Tuhan memberkati. Tapi Tuhan memberkati. Kenapa? Berkat paslon 2 itu muncul dari si Gibran. Bagaimana Tuhan tidak tersentuh hatinya melihat Gibran ketika rumah-rumah Tuhan yang disegel para ormas-ormas radikal itu diberesin. Membuka segel, disobek-sobek dan mempersilahkan rumah Tuhan itu untuk dipakai beribadah. Ini rekam jejak, ada datanya bro. Bukan dibuat-buat, bukan. Kalau itu saya setuju. Begitu ada laporan, dia langsung turun bro. Nggak nunggu besok. Padahal kita lihat loh, polisi nggak berani, Koramil nggak berani, Kodim nggak berani, Polres juga nggak berani membuka segel gereja itu yang disegel ormas bedugul itu bro. Tapi seorang Gibran, ya anak muda, ya Samsul si Blimbing Sayur berani bro. Blimbing Sayur berani membuka gereja, mempersilahkan gereja itu dipakai, dan bahkan dia mengancam siapapun berani menyegel lagi akan saya sikat. Ini rekam jejak, data ada. Tuhan berkenan, Tuhan memberkati orang-orang seperti ini. Betul. Ya, bukan Tuhan memilih mereka, enggak. Tuhan enggak mau campur lagi urusan dunia. Paslon yang ketiga nih bro, ini ketika seorang Ganjar atau apa namanya itu Jangkar lawan Prabowo. Jangkar itu dengan gagah berani, dengan kesombongan, dengan rasa kemelintinya bro, berani menolak Israel, bangsa yang dipilih Tuhan, di mana dalam kitab suci dinyatakan barang siapa menyakiti bangsa yang telah kupilih, siapa yang mengutuk bangsa yang kupilih, maka terkutuklah dia. Itu di Alkitab ada. Itu yang ngomong Allah sendiri bro. Nah ini dengan rasa kemelinti dia bilang, oh saya pengikut Soekarno katanya. Kan goblok. Soekarno sendiri tidak pernah berpidato tolak kesebelasan Israel masuk Indonesia, nggak pernah bro. Soekarno dalam pidatonya ngomong, kalau lo mau jadi Hindu, jangan jadi orang India, jadilah Hindu Indonesia. Kalau lo jadi Kristen, janganlah jadi
Yahudi, jadilah Kristen Indonesia. Kalau lo Islam, jangan jadi orang Arab, jadilah Islam Indonesia. Itu pidato Bung Karno, bro. Bung Karno tidak pernah berpidato tidak mau menolak kesebelasan Israel. Nggak ada, bro, dalam sejarah, bro. Nah, ini si Ganjar nih dengan kemelintinya ngomong, saya kan pengikut penganut paham Soekarno, bla 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 bla. Berlindung di keteknya Soekarno, bro. Padahal Soekarno tidak pernah berpidato demikian. Maka Tuhan marah. Ditambah lagi, bro, wakilnya, bro, sang profesor. Profesor ketek berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, binasakanlah bangsa Yahudi. Bayangkan, bro, apa enggak Tuhan marah, bro? Tuhan mengatakan yang merendahkan diri akan ditinggikan, tetapi yang merasa tinggi akan direndahkan. Tadi jelas seorang Ganjar dan Mahfud bagaimana dipermalukan jadi urutan buncit, bro, dalam pilpres ini. Kalah dengan Anies sama Caimin. Wong Deso. Masa kalah? Kalah sama Belimbing Sayur Samsul. Sepet. Kan malu. Malu nggak? Seorang malu lah, bro. Kalah 2 kali, bro. Pertama kalah debat, sekarang kalah pemilihan cawapres, bro. Apa nggak malu profesor model kayak gini, bro? Malu banget. Malu banget, bro. Padahal udah didukung oleh cikgu besar tuh dari berapa perguruan tinggi negeri, bro. Ya kan, cikgu itu yang ngakunya cikgu besar, yang tidak pernah bikin karya ilmiah yang diakui dunia. Ya kan? Kan ada cikgu besar tuh yang bikin maklumat, segala macam maklumat, UGM, UI, bla 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 segala macam itu kan. Itu kan cikgu besar. Tapi apa? Cikgu besar yang ngaku cikgu besar itu karya ilmiahnya apa? Mereka mengatasnamakan akademisi. Sekarang saya mau tanya, cikgu besar itu karya ilmiah yang mereka terbitkan, ya, karya mereka diakui dunia mana? Nggak ada, bro. Makanya model-model cikgu besar yang kemarin demo di kampus itu, bro, mutunya masih kalah dengan orang Belanda yang 350 tahun yang lalu, bro. Paham nggak? 350 tahun yang lalu Belanda bisa menciptakan KUHP yang sampai sekarang, bro, masih dipakai oleh Indonesia. Sementara Indonesia sudah punya cikgu besar, profesor, pakar, semacam-macam lah, tata negara, hukum pidana, segala macam. Tapi mereka tidak bisa membuat satu rancangan undang-undang asli Indonesia, nggak ada, bro. Tapi mereka ngaku congor mereka kan mengatasnamakan guru besar, cikgu besar. Tapi karyanya nggak ada apa-apa. Ngeributin, ngomong Jokowi melanggar undang-undang segala macam. Padahal saya orang goblok aja, bro. Yang dilanggar Jokowi itu apa? Nggak ada. Perlu dimaksulkan segala macam karena melanggar undang-undang. Tapi mereka tidak pernah mengomong undang-undang apa yang dilanggar Jokowi. Nggak ada, kan? Padahal di dalam undang-undang tentang kepresidenan itu kan jelas ada hal-hal yang bisa membawa seorang presiden dimaksulkan itu ada. 1, kalau tidak salah ada 6 itu. Apabila berhalangan tetap, kemudian itu maksudnya sakit sampai mati lah, ya. Kemudian melakukan tindak pidana, nepotisme, bla bla bla. Kalau nggak salah ada 6. Dan ada korupsi. Ini kan nggak ada. Nah, mereka ini ya, ketika mereka mulai bersuara, mereka sedang melawan suara Tuhan. Tetapi mereka mengklaim bahwa mereka mewakili rakyat. Nah, inilah orang-orang geng-geng yang melawan suara Tuhan. Ya, model-model Ganjar, Mahfud MD, tanpa rasa malu-malu mereka mengutukin Israel. Sekarang mereka terima akibatnya, bro. Sakit, bro. Sakit, bro. Sakit, bro. Sakit. Ya? Oh, sakit. Masa seorang profesor doktor, bro,
Guru besar bro, pakar hukum Kalah tata negara, kalah sama Samsul si belimbing sayur bro, 2 kali lagi. Debat kalah, pencoblosan kalah bro. Sakitnya tuh di sini bro, bener sakit. Kemelinti masalahnya. Satu hal yang dibenci oleh Tuhan adalah kesombongan. Kalau mereka mengutuk sudah, kita udah dari awal kejadian itu kita udah tahu mereka ini orang-orang yang terkutuk. Ya, Ganjar sama si Mahfud itu orang-orang terkutuk. Mereka susah untuk bangkit lagi, bro. Karena mereka beda dengan Prabowo ya. Ya beda dengan Prabowo ya. Beda. Dari mulut Prabowo tidak ada pernah. Jangankan dari Prabowo, bro. Anies juga tidak mengutuk Israel, bro ya. Ingat itu. Anies hanya mengatakan mendukung Palestina itu aja, tetapi mengutukin tidak, bro. Prabowo juga gitu. Saya tidak mau ngomong, tetapi saya akan membuktikan. Cuman itu aja, bro. Tentang Israel dan Hamas. Tetapi yang jelas mengutuk itu kan Ganjar sama ini, Mahfud MD. Maka mereka terkutuk. Dapat nilai cuman gila, bro, 280 juta, bro. Dapatnya cuman seuprit kayak gitu, bro. Bayangkan lah. Cuman seuprit. Kalau aku langsung bunuh diri, bro. Malu, bro. Jangan. Profesor, bro. Profesor. Didukung oleh guru-guru besar, cikgu yang apa lomba nyanyi di depan itu, di depan kampus itu, bro. Kampus UI, UGM, dan semuanya kampus-kampus negeri, kampus ternama katanya. Bahkan dengan anak didiknya itu, si ketua BEM itu, yang selalu congornya mengatasnamakan rakyat. Tapi Tuhan kok dilawan, bro. Tuhan kok dilawan. Dari awal pemilu ini kita udah tahu, bro. Terutama saya pribadi ya, dalam hati kecil saya ketika muncul 3 paslon itu, saya udah tahu siapa yang akan diberkati Tuhan. Saya tidak mengatakan dipilih Tuhan ya. Siapa dari 3 paslon siapa yang diberkati Tuhan. Itu aja, bro. Ini ada teman satu lagi nih, bro. Nah, udah kabur dia, bro. Nah, ini ada pertanyaan ini. Yakin suara paslon 3 segitu? Kok mereka pada nggak yakin ya kalau suara nomor 3 cuma segitu nih? Gimana nih, brother? Gini, bro. Mereka kan paslon 1 sama paslon 3. Mereka kan dapatnya segitu, mereka teriak curang-curang. Oke, saya setuju. Pemilu kali ini curang dan tidak adil. Ya. Saya setuju, bro. Pemilu sekarang curang. Saya setuju. Kenapa? Ada 3 paslon. 3 pasangan calon, tetapi ketidakadilannya yang dicoblos cuma nomor 2, bro. Nomor 1 sama nomor 3 nggak dicoblos. Itu kan tidak adil, bro. Adil nggak itu? Nggak adil. Curang nggak? Curang nggak itu? Curang lah. Curang kan. Masa yang dicoblos cuma nomor 2, nomor 1 sama nomor 3 nggak? Curang dong. Harusnya kan 3-3-nya dicoblos supaya adil. Itu maunya mereka seperti itu karena pemikiran mereka demokrasi seperti itu, bro. Demokrasi keadilan seperti itu, 3-3-nya dicoblos. Oke, kita sudah kehadiran kembali Bung Biki ini, brother. Kita ke Bung Biki dulu ya, brother ya. Yuk. Iya. Silakan Bung Biki, open mic. Apa kabar, brother? Wah, baru nongol lagi nih. Oke, thank you. Selamat sore. Selamat sore. Ada pendukung Prororo di sini, si Gemblongnya. Gemblong. Oke lah. Kita open lah ya, open statement lah ya. Iya, silakan lah. Ya, Gas. Open statement saya pertama, selamat kepada Pak Jokowi, titik. Itu dulu pertama. Ya kan? Kepada dia saya selamat. Kedua, selamat untuk 02. Semoga kemenangan Anda kalau sesuai dengan Bitcoin, semoga jurdil dan beradab. Nah, itu dia. Lalu selamat juga kepada PDIP karena menurut Bitcoin dari segi partai mereka masih suara terbanyak, kan begitu. Di parlemen mereka mendominasi. Selamat juga kepada PKB. PKB saya juga lihat
naik suaranya dari segi parlemen, walaupun dari quick count mungkin Caimin tidak terpilih, tapi dari segi partai mereka cukup lumayan suaranya itu ya. Iya. Perkembangannya PKB. Itu fakta-fakta yang saya lihat, bro, begitu. Lalu sekarang saya komennya tidak mau lagi melihat ke belakang, apalagi mengurai sejarah yang belum tentu kebenarannya semua, tetapi saya melihat fakta-fakta ini aja, gitu loh. Dengar tadi bagaimana Rocky menyatakan guru besar, tidak ada jurnal apa semua itu. Saya salah satu kebetulan penyokong karena bagian dari guru-guru besar itu. Mantap. Jadi dalam arti 130 universitas lebih di Indonesia dengan para guru besarnya, ditambah lagi dengan para segenap aktivitas akademika, tokoh agama, Romo Manggis dan lain sebagainya, ahli filsafat, ahli teologi dan juga tokoh budaya mengatakan keprihatinan yang sama. Ya kan? Nah, itu seruannya kepada Pak Presiden, Pak Jokowi, gitu loh, untuk supaya bersikap netral dan supaya tidak berpihak. Artinya puncaknya ketika pernyataan Presiden boleh berkampanye dan Presiden boleh berpihak, kan begitu? Siap. Itu intinya. Lalu belakangan ini juga jelas sekali kalau untuk mahasiswa itu ditarik mundur dari awal problem atau polemik putusan 90 MK, kan begitu, sehingga ketua MK itu betul-betul dipecat secara tidak hormat walaupun putusannya final and binding. Dalam perjalanannya sama juga ketua KPU juga beserta 6 komisionernya juga melanggar kode etik. Bahkan paling parah ketua KPU ini sudah 3 kali dan selalu disanksi, udah 2 kali disanksi. Pertama disanksi peringatan keras dan terakhir, lalu peringatan keras dan terakhir lagi, selalu terakhir. Kita nggak tahu yang mana sebetulnya yang terakhir ini, kan gitu. Baik. Ini kalau sekiranya di Jepang orang sudah harakiri, udah budi, kan? Iya. Tapi di sini tidak, gitu loh. Nggak apa-apa, gitu loh. Lalu sekarang yang paling bermasalah ini udah ikuti hitungan mesin rekapitulasinya itu. Itu kan sekarang lagi viral ini. Angka 88 bisa menjadi 888, kan begitu? Terus 179 bisa berubah menjadi 774 contohnya, kan. Nah, ini sedang diproses melalui fakta-fakta C1-nya itu, kan gitu. Lalu ternyata kebobrokan demokrasi kita tidak hanya dilihat oleh kalangan akademis, kalangan budaya, kalangan intelektual, kalangan tokoh agama, tetapi semestinya juga itu fakta media luar juga menyoroti, contohnya Times ya, lalu Asian Times, gitu loh, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya hanya satu aja sebetulnya, apakah seruan ini tidak bijak kalau didengar sebagai seruan moral, kalau sekiranya dicek apakah mereka berdasarkan data atau tidak, sehingga itu anggap saja sebagai masukan atau seruan reflektif supaya betul-betul memang Presiden selaku kepala negara memang betul-betul berpihak, tidak berpihak, betul-betul netral. Karena menurut saya sepanjang sejarah mulai dari Soekarno sampai detik ini tidak ada presiden yang sedang aktif lalu meloloskan anaknya menjadi wakil presiden atau cawapres. Belum ada, baru kali ini saya lihat. Makanya ini semacam sejarah baru yang kita ciptakan di Indonesia Raya ini. Itu kira-kira dulu prolog saya, bro. Mungkin bisa ditanggapi. Oke, bro, saya jawab sebentar ya. Sebentar bro, Pavel. Kalau Jokowi misalnya, ini kan yang milih MK itu DPR. Yang milih komisioner KPU DPR, kok salahkan Jokowi itu loh? Coba mikir, yang milih itu DPR, yang isinya parpol-parpol. Kok salahnya Jokowi? Kalaupun misalnya Jokowi milih Gibran sebagai cawapres, kalau rakyat tidak seneng gimana? Enggak akan kepilih, kan? Si Gibran nggak bakalan kepilih. Ini persoalannya kayak akademisi yang muncul ini. Saya juga seorang akademisi masalahnya. Karena kan sampai dikulik lah, Gibran itu kuliahnya di Singapura. Nah, Gibran bisa
berprestasi karena cikgu dari Singapura lebih hebat dibanding cikgu-cikgu ini yang sekarang kemarin demo core, tapi hanya bisa menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang hanya demo doang, nggak punya prestasi apa-apa. Itu loh. Kalau kan sekarang dibilang politik dinasti, kalau rakyat Indonesia ini demokrasi, kita bicara demokrasi. Kalau rakyat sebagian besar rakyat Indonesia tidak mau pilih si Gibran bisa menang nggak? Nggak bakalan bisa menang, bro. Sekuat-kuatnya Jokowi misalnya, kalau rakyat tidak mau pilihan Jokowi mau apa? Ya kan? Karena kita demokrasi terserah rakyat. Mau Jokowi milih siapa, kalau rakyat nggak memilih mau macam mana? Gitu loh, jangan disalahkan Jokowi, ini semua salah Jokowi. Salah apa ini? Bulan terbelah pun nanti salah Jokowi. Semua salah Jokowi. Kita kan harus fair dong. Kita harus fair. Kenapa? Ini kan masalah gengsi kan. Guru-guru besar yang merasa otaknya paling besar di Indonesia ini, ya, mereka kalah dengan belimbing sayur. Kan gitu masalahnya. Gitu ya. Kalau mereka memang merasa guru besar, orang pintar, mencalonkan diri dong, ikut konvensi pemilihan presiden di dalam partai-partai, berani dong. Harusnya seperti itu kan. Kan partai-partai biasanya bikin konvensi penjaringan calon kepala daerah, calon presiden kan, mereka masuk dong, berani berkompetisi. Jangan cuma teriak-teriak congor doang di luar. Itu loh. Saya jujur aja, ini demokrasi terserah rakyat, itu namanya demokrasi. Terserah rakyat. Kalau rakyat nggak mau milih, yang tidak demokrasi itu misalnya, mohon maaf lah, dinasti ya, kayak Jogja, gubernur harus dari sultan, nggak bisa, harus dari keluarga sultan. Itu namanya bukan demokrasi kalau kita bicara seperti itu. Tapi kalau demokrasi yang benar sekarang dianut oleh negara kita, terserah rakyat. Jokowi sekuat-kuatnya Jokowi milih Gibran, tapi kalau rakyat tidak setuju, nggak bakalan kepilih itu si Gibran. Itu simpel cara berpikirnya. Terima kasih, bro. Ya, saya tambah satu lagi ya. Singkat aja. Menurut saya Rocky Gemblong, masalah demokrasi itu bukan hanya sebatas siapa yang menang, siapa yang kalah. Demokrasi itu rakyat juga harus dididik edukatif, gitu loh. Contoh seperti munculnya film dokumenter Dirty Vote, gitu loh. Itu semestinya di counter dengan film karena mereka berdasarkan data. Ketiga ahli itu ahli tata negara, begitu loh. Nah, termasuk yang sutradaranya itu aktivis. Sekiranya itu tidak benar atau hoax atau saya potong bro ya. Bentar bro, saya potong bro. Bentar saya potong sebentar. Enggak, Anda kan mengatakan 3 orang itu kan ahli tata negara ya bro ya. Mohon maaf bro ya. Ketiga orangnya ahli tata negara. Saya kuliah sampai magister bro. Saya kuliah magister hukum. Tidak pernah ada dosen saya mewajibkan membaca, mempelajari literatur dari 3 orang ini. Biarlah dulu saya ngomong, selesai nanti kau potong, begitu loh. Selesai dulu. Tadi kan kau ngomong nggak aku potong, iya kan? Baik. Berdiskusi itu begitu, oke. Lalu begini dia, itu kan ahli tata negara yang selalu sebetulnya begitu. Ketiga itu dan mereka itu dosen. Nah, termasuk sutradaranya itu adalah ini. Lalu apa? Malah mereka dituduh entah partisan, tak ada kepentingan. Mereka kan bukan peserta pemilu. Sebaiknya kalau data yang mereka ungkap itu adalah hoax atau tidak benar atau fitnah, sebaiknya dikonter dengan data dong, atau buat film baru dengan data yang dimiliki, dan itulah untuk mengkonter. Ya namanya film ya, film versus film, narasi versus narasi. Begitu dong, sama dengan yang guru-guru besar dan apa semua. Apakah seruan mereka itu tidak berdasarkan data? Gitu loh. Semestinya itu dikonter dengan itu, atau paling tidak begitu loh. Bukan malah kita tuduh lagi guru-guru besar itu partisan lah, apalah gitu loh. Sebaiknya dibuktikan aja benar atau tidak. Kalau memang benar, apa salahnya untuk memperbaiki demokrasi yang ada di Republik ini? Kan gitu. Kan malu kita sama Times New York itu menuliskan seperti itu, Asia Times itu rata-rata menuliskan begitu gitu. Nah, kalau memang itu data, kenapa kita tidak akui saja? Anggap aja sebagai pelajaran. Kita ini kan bukan nabi. Nah, kita ini kan bukan orang suci yang tidak terlepas dari kesalahan. Ya, kalau memang benar, kalau tidak ada yang mengkoreksi, siapa lagi nanti? Itu dia, bro. Oke, silakan. Oke, Bung Miki.
Memang gini, kemarin video Pak Mahfud tahun lalu kalau nggak salah, memang Pak Mahfud katakan di mata yang kalah KPU tidak pernah benar. Di mata yang kalah, ini menurut Pak Mahfud, ya pasti selalu ada kecurangan. Padahal sebenarnya Mahfud katakan sama-sama curang kok. Mau paslon 1 atau paslon 2 sama-sama lakukan curang, cuma tempatnya yang berbeda. Itu bagaimana, Bung Miki? Iya, itu kan narasi Pak Makmu, Pak Pel. Tapi narasi DKPP ini putusan, Bang. Putusan DKPP memang dia sudah 3 kali melanggar kode etik. Itu loh. Itu keputusan DKPP yang mengadili itu Dewan Kehormatan loh. Gitu loh. Sama dengan pemecatan secara tidak hormat Ketua MK. Itu MMK. Itu putusan. Bukan menurut narasi si A, si B, si C. Ini fakta hukum yang harus kita terima. Kalau hukum pun kita langgar, untuk apa lagi kita hidup? Apalagi dasar negara kita ini? Kalau bukan Pancasila, undang-undang. Gitu loh. Itu sebabnya, makanya kemarahan para akademisi ini sangat logis. Gitu loh. Jangan kita, maksudku, berlaku adil lah. Mengapa mereka juga turun? Mengapa 130 lebih universitas di seluruh Indonesia? Apakah semua itu mereka itu terlibat politik praktis? Apakah guru-guru besar itu, profesor itu? Contoh salah satu yang ahli filsafat sekaligus dosen sekaligus tokoh utama, Parsmangi Suseno contohnya. Apakah dia bisa kita katakan terlibat politik praktis? Ini kan ngawur sudah. Jadi keilmiahan itu hendaknya dijadikan sebagai guru bangsa. Begitu loh. Kalau ada benarnya, kalau memang itu mereka terindikasi terlibat, itu buktikan gitu loh. Nah, sama dengan ini yang baru-baru ini, yang baru saja diupload. 12 kepala desa menyatakan keberpihakan kepada konstitusi. Bagaimana? Padahal jelas menurut Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 ini pasal 280 nomor 2. Itu ASN, TNI, Polri, BUMN, kepala desa dan aparat desa tidak boleh berpihak. Itu jelas, Bro. Ya, apakah itu bukan sebuah pelanggaran? Itu loh. Ya, belum kita bicara masalah bansos personal dan sebagainya. Itu yang dibicarakan oleh para guru besar itu. Maka saya bilang, jangan juga kalau kritisan orang itu berdasarkan data dan fakta seperti Dirty Vote, itu sebaiknya dikonter dengan data film lagi. Itu baru kita gentle, itu kira-kira narasi saya. Ini ya, Dirty Vote ngakunya, ya, standingnya itu kan film dokumenter. Ya, cara untuk membuat film dokumenter itu harus ada saksi pelaku, bukan katanya. Seperti kopi sianida kan, para pelaku saksi yang terlibat langsung itu ngasih penjelasan, ngasih keterangan. Ini kan enggak ngambil potongan berita, tapi ngomongnya film dokumenter. Nah, pertanyaan para akademisi, kalau memang mereka orang pinter dan peduli kepada bangsa ini, kenapa enggak dari awal mereka berteriak? Kenapa muncul minggu-minggu terakhir dan serentak lagi? Dan isinya menyalahkan pemerintah. Pemerintah bagi bansos, udah persetujuan dari DPR, disalahkan lagi. Masalah warna plastik lah, inilah itulah. Sementara kayak, iya kan, pencoblos ketidaknetralan. Pertanyaannya, apakah ketidaknetralan itu mereka hanya untuk mendukung paslon 02? Kan tidak, itu di Malaysia tuh lihat, ya, di Taiwan itu lihat, di Hong Kong lihat, bahkan mereka yang ingin mencoblos paslon, termasuk saya, ingin mencoblos paslon 2 di TPS saya aja tidak diperbolehkan hanya gara-gara DPT saya berbeda, padahal saya udah bisa tunjukkan EKTP dan DPT saya tercantum, dihambat. Jadi jangan salah, seolah-olah ada penyalahgunaan kemudian untuk 02, enggak. Di Singapura, di Malaysia itu lihat tuh yang dicoblos 03 sama 01 loh. Kalian teriak-teriak nyalahkan Jokowi, nyalahkan pemerintah. Seolah-olah pemerintah itu nggak ada benernya. Yang benar itu kalian-kalian aja. Yang benar itu akademisi-akademisi. Pertanyaan saya, akademisi yang kemarin demo, telurnya apa? Model-model ketua BEM UGM itu kah? Itu produk mereka loh. Jangan segala sesuatu sampahnya dilarikan ke pemerintah, ke Jokowi. Seolah-olah Jokowi dan pemerintah tuh tidak pernah bekerja dengan baik.
Contoh masalah KPU MK, yang milih komisioner KPU, yang milih hakim MK itu DPR, bukan Jokowi. Salahkan DPR dong. Suara mayoritas di DPR siapa? Kan gitu. Kok semuanya larinya Jokowi itu loh? Jokowi mau dimaksulkan dengan alasan atas nama rakyat. Rakyat sendiri ya berdasarkan survei 82% itu mendukung Jokowi. Tapi ada segelintir manusia yang ngakunya cikgu besar. Mereka ingin memakzulkan Jokowi, padahal mereka itu apa? Peran mereka apa? Karya mereka untuk bangsa ini apa? Ya, peran mereka di negara ini hanya tunggu gaji sama THR doang. Itulah peran mereka selama ini. Paham nggak? Makanya tadi saya bilang, saya kuliah sama magister. Tidak pernah, magister hukum nih. Saya tidak pernah dapat tugas dari dosen saya, yang juga profesor, yang menggaransi wajib mempelajari literatur karya Bivitri Susanti, ya, karyanya si yang 3 orang ini, atau karyanya guru besar Indonesia inilah. Malah kita wajibkan untuk mempelajari buku-buku dari profesor asing, negara asing lain, dari Indonesia nggak ada buku wajibnya. Paham nggak? Itu loh. Saya paham dengan guru besar Indonesia. Karena apa? Saya mengalami sini ketika saya diskusi di kelas sama mereka. Ketika mereka tidak mau menjawab, padahal kontrak perkuliahan jelas. Diskusi dalam kelas, nilainya sekian persen. Kehadiran sekian persen. Begitu diskusi dia kalah, tidak bisa menjawab, nilai saya langsung dijatuhkan. Saya pernah protes langsung ke ketua jurusan. Ini profesor ini sudah melanggar kontrak perkuliahan. Saya berani tantang itu. Seorang profesor tuh, perempuan. Nggak usah sebut namanya. Tapi kohar-koharnya itu di luar. Saya pernah berhadapan dengan, saya pernah diajar Profesor Mahfud juga. Mahfud, memang beliau pinter ngajar. Tapi ada sebagian profesor, ketika diskusi dalam kelas, dia tidak bisa menjawab, senjatanya adalah menjatuhkan nilai kita. Padahal kontrak, kalau kita di magister, pertama, perkuliahan itu ada kontrak perkuliahan. Kehadiran sekian persen, diskusi, tugas sekian persen, dan diskusi yang paling tinggi. Begitu diskusi, kita hidup dalam praktek kehidupan sehari-hari. Mereka kan mayoritas hidupnya dalam kelas, tidak pernah hidup dalam masyarakat. Wah, langsung nilai saya jatuhkan waktu itu. Saya protes. Cuman guru besar model kayak gini. Makanya saya juga kritisi cikgu besar ini. Kenapa mereka berteriak baru sekarang? Kenapa tidak kemarin-kemarin? Kenapa mereka tidak mengedukasi masyarakat terhadap calon-calon anggota legislatif, bahwa mereka ini layak dipilih atau tidak? Karena mereka selama ini begitu duduk kepilih, apa yang dirasakan masyarakat? Mereka lupa semua kan? Harusnya inilah tugas dari para cikgu besar ini, memberikan edukasi kepada masyarakat supaya jangan salah memilih calon-calon anggota legislatif. Itu loh. Ini diem nanti ada salah Pak Jokowi. Saya yakin kalau Ganjar Pranowo itu menang, ini nggak ribut. Nggak bakalan ribut ini kalau Ganjar Pranowo paslon 3 itu menang. Nggak bakalan ribut. Percaya aja lah. Kenapa mereka takut sama paslon 02? Karena jujur ya, Prabowo tidak punya rekam jejak korupsi. Maka ketika dia jadi presiden, dia tidak punya beban yang begitu berat untuk memberantas korupsi. Itu, terima kasih. Oke, saya mau tanggapi. Yang akademisi itu, Rocky, bukan menyerang argumen tut ad hominem. Biasakan bernarasi pakai data. Kalau pengalaman personal Anda diperlakukan oleh seorang guru besar, itu mungkin pengalaman personal yang tidak bisa digeneralisasi sebagai fakta-fakta. Contoh, sudahkah Anda menonton 1 jam 57 menit 22 detik film Dirty Vote itu, yang isinya semua adalah rekam-rekam jejak, putusan-putusan pengadilan, dan lain sebagainya, begitu loh. Lalu itu dinarasikan, makanya disebut film dokumenter, yang itu semua berdasarkan data. Nah, makanya saya bilang, kalau mau di-counter, counter aja dengan data, buat film baru sebagai counter, bahwasanya itu tidak benar, yang benar ini.
Nah, sama dengan seruan para guru-guru besar itu, kekhawatiran mereka bahwasanya demokrasi kita indeksnya turun meluncur, ya buktikan tidak benar begitu loh. Karena mereka berdasarkan itu. Kenapa itu baru sekarang? Ingat, bukan dari sekarang. Cipta Kerja mahasiswa tidak didengarkan. Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu sekarang, mengapa sekarang? Karena kejadiannya memang putusan MK itu 2023, bahkan DKPP baru kemarin. Lalu hampir 496,8 triliun dana bansos pada saat menjelang pemilu dikucurkan. Itu semua data, bro. Begitu loh. Jadi jangan sekiranya seruan moral itu kita anggap sebagai serangan. Begitu loh. Mereka tidak punya kepentingan guru-guru besar itu. Begitu loh. Bahwa ada satu dua yang mungkin rektor nyalek atau itu urusan pribadi mereka. Tetapi kalau membawa namanya Civitas Academy atau guru besar lebih dari 130 universitas, itu artinya ada situasi negara sekarang tidak baik-baik saja dalam konteks demokrasi. Itu yang mau diserukan. Dan itu hanya seruan kok, seruan moral. Boleh nggak kembali? Boleh nggak ditarik pernyataan itu? Presiden boleh berkampanye, presiden boleh berpihak. Dari mana undang-undangnya? Kalau dikutip Pak Jokowi 299, itu erat kaitannya dia harus baca 301. Itu untuk incumbent, presiden yang nyapres, konteksnya 2019. Boleh. Itu loh. Kalau dia kutip 281, itu dengan presiden mendukung partainya. Di mana-mana di seluruh dunia ini begitu. Begitu loh. Jadi untuk melihat undang-undang ini, mereka itu guru besar yang mengerti undang-undang, membaca undang-undang itu secara sistematis. 299 itu adalah bagian 8. Tentang hak pilih bagaimana kita menafsirkan, itu bagian mereka, bagian tata negara dan bagian oleh sarjana-sarjana hukum undang-undang, profesor itu. Dia paham dan dia ingatkan, ini salah Pak, gitu loh. Apalagi Bapak mengatakan boleh berpihak, ini salah Pak. Bapak boleh berpihak dalam hati nurani, ya pilihan pribadi namanya. Tapi sebagai seorang presiden, ini tidak wise gitu loh. Hendaknya Bapak kembali ke kenegarawannya. Itu aja kok yang mau dimaukan oleh guru besar ini. Itu bukan dilihat sebagai sebuah serangan, begitu bro. Oke, thank you. Demokrasi, kalau kita bicara demokrasi, kita serahkan kepada rakyat, itu demokrasi. Sekarang saya mau tanya, guru besar itu pernah nggak riset langsung ke masyarakat tentang demokrasi? Nggak pernah, bro. Jujur ya, undang-undang yang menciptakan itu bukan DPR, itu satu. DPR itu hanya ketok palu. Yang bikin konsep undang-undang itu para guru besar ini loh. Yang sekarang demo itu. Itu konseptor mereka. Per pasal ada rupiahnya. Per pasal ada rupiahnya. Kenapa sekarang konsep mereka itu pernah saya tegaskan ke profesor yang saya bilang tadi tentang undang-undang anti pornografi. Dia ngaku bahwa konsep undang-undang itu dari mereka. Mereka per bahasa itu, per kalimat tafsirnya itu ada rupiahnya. Terus saya tanya, kenapa ketika undang-undang ini mendapat reaksi dari masyarakat, para konseptor ini diam aja? Apa jawaban guru besar? Kami kan cuma dibayar untuk bikin konsep. Terus saya bilang, integritas Anda, profesor, di mana? Ketika produk profesor menjadi perdebatan publik, profesor diam aja, padahal jelas itu karya profesor. Apa jawabannya? Kami profesor itu guru besar, pensiunnya hanya dapat 60 juta, kata. Jawabannya sudah tidak nyambung. Kami pensiun dapat 60 juta. Kamu enak kerja di BUMN, pensiun dapat sekian ratus juta. Masa sih, pertanyaan saya masalah undang-undang anti pornografi yang menjadi perdebatan publik, kenapa konseptornya diam aja? Tidak mungkin anggota dewan itu ngerti undang-undang, menyusun konsep tata perundangan, mereka nggak ngerti apa-apa. Mereka nggak ngerti tentang tafsir. Nggak, Pak. Mereka borongkan itu kepada para pakar-pakar nih, cekgu nih, guru-guru besar nih, untuk membuat suatu konsep undang-undang. Anggota dewan legislatif hanya ketok palu doang. Yang bikinnya orang cekgu yang demo-demo ini sekarang ini. Tapi ngomong aspirasi masyarakat, ini demi bla bla bla. Lagu lama itu, udah lagu lama, jujur aja. Lagu lama. Kalau memang mereka memikirkan masa depan bangsa ini sejak awal,
Mereka ngomong sejak awal ketika penyaringan oleh DPR tentang sosok-sosok atau oknum-oknum yang dipilih menjadi hakim MK atau calon-calon komisioner KPU atau calon-calon ketua komisioner KPK. Mereka kritisi dong, siapa orang-orang ini? Teriak mereka. Jangan setelah model kayak gini teriak-teriak. Harusnya kita, udahlah biar aja lah. Demokrasi itu sudah ada di tangan masyarakat kok. Tidak bisa hak demokrasi rakyat itu terus diambil alih seolah-olah mereka mengatasnamakan rakyat. Kalau rakyat tetap ngomong memilih paslon nomor 2, terus mereka mengatakan itu tidak demokratis. Hak apa mereka cikgu-cikgu ini ngomong itu bukan demokratis? Pencederaan demokratis, kecurangan segala macam. Tapi tidak pernah berkaca apakah secara implisit calon yang dia dukung itu bukan tidak berbuat curang. Kenapa mereka tidak pernah berbicara tentang pencoblosan nomor 3 sama nomor 1 di Malaysia, di Taipei, di Hong Kong, di Singapura? Kenapa mereka tidak teriak? Yang digoreng masalah MK. Padahal MK itu jelas putusannya mengikat. Kalau mau diprotes itu nanti tahun 2029. Edukasi dari mana sekarang mereka teriak-teriak itu tidak sah. Ini malah menyesatkan rakyat jadinya. Udah jelas, kalau memang pas nanti tahun 2012, dan jujur, sejak pertama yang mengajukan judicial review itu siapa? PDIP kan? Bukan si Gibran, bukan Jokowi, bukan Ibu Iriana, bukan Kaisang, bukan Rocky Gemblung. Kecuali mereka yang mengajukan judicial review itu punya kepentingan. Jokowi tidak pernah mengajukan judicial review. Si Gibran juga enggak, walaupun secara undang-undang mereka punya hak untuk mengajukan itu. Tapi kenapa diributkan? Kenapa orang-orang yang ribut ini tidak mengajukan judicial review? Kenapa dari awal tidak mengajukan judicial review? Kenapa setelah ada partai mengajukan judicial review, tapi kemudian setelah disetujui, si Gibran tidak mau bergabung dengan partai itu, setelah ribut? Nah, akademisi ini seolah-olah mereka berbicara tentang demokrasi, tentang kecurangan MK segala macam. Runut dong. Film dokumenter muncul, tapi tidak pernah ada narasi saksi pelaku itu nggak ada, hanya katanya cuplikan berita-berita doang. Ini bukan dokumenter, bro, ini hanya arsip hoak. Itu loh. Itu si 3 orang ini ternyata kan tim suksesnya si Menko Polhukam sebagai tim reformasi hukum. Ternyata apa yang ada? Hampir 5 tahun mereka kerja di staf ahlinya Menko Polhukam untuk melakukan reformasi hukum di Indonesia. Apa yang ada? Nggak ada apa-apanya kok. Hasilnya apa? Mana reformasi hukum? Nggak ada sama sekali, bro. Tapi sekarang mereka setelah masa akhir pemerintahan, mereka ribut seolah-olah mereka jadi pahlawan. Seperti 3 pendekar kolor hijau. Teriak-teriak seolah-olah mereka lah yang ngerti tentang negara ini. Seolah mereka lah pejuang-pejuang rakyat. Ketika mereka mendapat gaji sebagai tim ahlinya Menko Polhukam, 3 orang ini ya, Bivitri segala macam itu. Pernah enggak mereka teriak? Enggak pernah, bro. Jangan sekarang kita, ya itu hak mereka lah bersuara, tetapi janganlah ngomporin rakyat. Jangan ingin negara ini gaduh. Kita tuh maunya damai. Kalau kalah ngomong curang. Coba kalau paslon 3 menang. Ya kan? Mereka teriak ketika elektabilitas mereka sebelum pemilu, sebelum pencoblosan, menurut data survei, ini angka nama mereka sudah jeblok, mereka mulai teriak. Ketika Ganjar tahun 2023 awal tahun, Ganjar itu elektabilitasnya paling tinggi loh, 47% waktu itu kalau nggak salah. Nggak ada yang teriak tuh. Tahun 2023 tidak ada yang teriak ketika elektabilitas Ganjar Pranowo di atas 40%, nggak ada yang teriak curang lah segala macam lah, nggak ada. Tapi begitu jeblok, ribut ngomong teriak-teriak curang. Gimana sih? Waktu itu kan elektabilitas paling tinggi kan Ganjar Pranowo, belum ada cawapresnya. Ganjar Pranowo, Anies sama Prabowo. Prabowo itu paling bawah, paling buncit. Nggak ada yang teriak curang. Nggak ada yang teriak, wah
ini tidak demokratis, bla bla bla. Nggak ada yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia dalam keadaan baik-baik aja, tidak baik-baik aja, nggak ada. Tapi begitu terbalik, kalian teriak-teriak, ya, presiden cawe-cawe segala macam. Nah, masa presiden nggak boleh cawe-cawe? Presiden itu, masa kalian tuntut presiden itu duduk di WC merenung? Seperti nggak boleh kerja, nggak boleh bagi bansos. Padahal bansos itu perintah undang-undang. Masa presiden nggak boleh menjalankan perintah undang-undang? Persetujuan DPR. Sekarang kalian ribut. Kalau memang kalian mau ribut, dari awal persetujuan DPR jangan ada. Itu loh. Masalah kapan waktunya terserah presiden toh. Masalah kapan waktunya, jangan ribut. Ini mendekati pemilu segala macam. Undang-undangnya mengatakan presiden boleh kok, boleh berkampanye. Tapi kalian mah bolak-balikkan pasal itu. Kan di pasal tentang presiden boleh berkampanye dengan catatan cuti, tidak menggunakan fasilitas negara. Yang boleh adalah pengawalan melekat. Yang lain tidak boleh. Pengawalan melekat. Tapi itu pun tidak dilakukan oleh Jokowi. Tapi kalian di luar teriak-teriak terus. Masalah presiden cawe-cawe, memihak segala macam. Ya, namanya manusia itu tetap memihak, bro. Gak ada manusia yang betul-betul netral. Apalagi ini anaknya, bro. Kita aja ya, misalnya bapak kita jadi mencalonkan diri jadi gubernur. Kita kebetulan seorang pejabat publik. Nggak mungkin kita tidak dukung bapak kita kan? Atau anak kita yang mencalonkan diri jadi kepala daerah. Nggak mungkin, bro. Secara emosional, ikatan batin tetap ada, bro. Ini seolah-olah kalian mau batasin Jokowi itu sebagai robot. Jokowi tetap manusia. Sekarang kita bikin survei lah kepada masyarakat. Masyarakat itu lebih pro atau lebih memihak kepada Jokowi atau cikgu-cikgu besar yang teriak-teriak tentang moralitas, tentang etika ini. Silakan masyarakat akan menilai. Sudah. Itu aja baru fair. Wes. Oke. Sekarang begini, Rocky. Kau seolah-olah mengerti hukum. Udah aku bilang tadi. 299 itu ada konteksnya. Dia bagian 8. 281 itu yang dikutip Pak Jokowi 299 nomor 1. Dia tidak membaca kelanjutannya 301. Kau baca dulu itu. 301 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 1. Gitu loh. Supaya mengerti kau undang-undang gitu loh. Kau kan sarjana hukum kau bilang tadi. Lalu kau bilang bacakan. Ya, sekarang bacakan. Karena saya pidana, bacakan itu undang-undang tentang pemilu itu, bacakan. Presiden dan wakil presiden yang sudah terdaftar di KPU boleh untuk berkampanye. Artinya presiden dan wakil presiden yang incumbent 301. Udah, itu sudahlah gitu loh. Lalu masalah kan dibilangnya juga kan tidak hanya itu, boleh berpihak. Di mana undang-undangnya boleh berpihak? Coba kau sebut dulu kalau kau ahli hukum. Sudahlah, itu tidak usah kita permasalahkan. Nanti kau counter lagi saya. Lalu kau bilang lagi, betul guru besar yang merumuskan undang-undang itu adalah eksekutif. Lalu akan diajukan kepada DPR diketuk. Permasalahannya sekarang, makanya begitu, karena mereka ini tahu. Bagaimana mungkin seorang ketua MK selaku hakim bisa menggelar persidangan yang disidangkan ini adalah kaitannya dengan keponakan, hubungan semanda. Aturan resmi di dunia hakim ini, apapun ceritanya, tidak boleh menggelar perkara kalau berhubungan dengan keluarga, termasuk keponakan yang namanya hubungan semanda. Sebaiknya dia mundur untuk kasus itu. Kan itu yang terjadi, makanya dia diponis, dijatuhi hukuman, dipecat secara tidak hormat, karena melanggar etik berat. Kan itu awalnya gitu loh. Makanya aku bilang tadi, lalu sekarang kau framing lagi film Dirty Pot, kenapa itu anggota si Mahmud? Bukan hanya itu, mereka 78 anggota itu. 78 orang tim reformasi, termasuk Najwa Shihab, profesor-profesor dari apa semua. Kenapa? Itu dan demi kepentingan negara yang merekrut. Begitu loh. Bahwasanya masa hasilnya jangan kita tekankan kepada 3 orang itu. Makanya mereka membuat film dokumenter itu. Sekarang begini saja lah. Kalau dalam konteks pihak akademik, apakah seruan mereka itu tidak benar? Apakah seruan guru-guru besar itu tidak berdasarkan data? Apakah keluhan mereka itu memohon supaya Pak Presiden boleh berpihak? Kau bilang boleh secara pribadi, politik pribadi boleh. Tetapi sebagai presiden kawan baru kali ini.
semenjak ada Indonesia Raya ini, baru kali ini presiden ke-7 ini sedang aktif memimpin lalu mencalonkan anaknya. Kalau berpihak kau bilang, ya jelas lah orang lomba kerupuk makan kerupuk aja pun tanggal 17 Agustus kita semangati anak-anak itu. Gitu. Tetapi ini konteksnya sebagai kenegarawanan gitu. Sebagai pilpres. Pernahkah itu dilakukan SBY? Pernahkah itu dilakukan Habibie, Gus Dur dan lain sebagainya? Kan tidak. Nah, itulah kecemasan. Itu sebagai moral. Benarkah tidak yang mereka nyatakan itu benar tidak hoax? Kalau kau bilang hoax ya udah, gitu loh. Sebaiknya itu dilihat aja benar nggak itu permintaan mereka itu, seruan moral mereka itu aja. Begitu, saya nggak usah panjang-panjang itu aja gitu loh. Biarlah kalian. Silakan. Sebentar ya, bro. Ini ya, saya kutip dari guru besar Harkristuti Harkrisnowo. Dia ngomong, katanya dapat tekanan. Siapa Harkristuti? Harus jelas kalau itu maksudnya rektor UGM, rektor UI. Begitu supaya kita tahu. UI. Guru besar hukum pidana UI. Gimana UI kan? Profesor Har. Silakan. Ya, ini pengakuan dia di TV ini jelas nih. Dia katanya dapat tekanan. Ketika ditanya wartawan, tekanannya seperti apa? Berupa ada WA dari alumni yang bertanya kenapa kok harus ikut-ikutan. Pertanyaan gitu dianggap sebagai di framing seolah-olah itu tekanan. Bayangkanlah itu. Seorang profesor nih, profesor hukum pidana yang ngerti tentang prinsip-prinsip hukum pidana, prinsip-prinsip pelanggaran pidana, prinsip-prinsip apa yang mempengaruhi terjadinya tidak pidana. Dia loh, tapi dia ketika ditanya wartawan, apa bentuk intimidasinya? Dijawab apa? Saya dapat WA dari alumni. Masa WA berupa terus dibacakan WA itu ternyata kenapa sih harus ikut-ikutan? Kecuali WA-nya ada pengancaman. Kan tidak ada pengancaman sama sekali, hanya keluhan dari alumni UI. Tapi di framing seolah-olah itu intimidasi. Profesor yang ngomong nih, coba buka itu. Bro Miki. Sudah. Datamu kurang lengkap. Dari tadi kau ngomong itu selalu separuh-separuh. Itu alumni UI, tapi sekarang dia aparat berseragam. Paham nggak kau? Setelah ditelusuri gitu loh. Makanya mengutip orang itu harus lengkap gitu loh. Itu makanya disebut begitu. Ternyata dia sekarang aparat berseragam. Paham nggak? Oke. Saya paham, saya tahu. Ketika ditanya wartawan, itu alumni gimana? Si Profesor Harkristuti ngomong, dia aparat berseragam, nggak tahu seragam coklat atau hijau. Bayangkanlah, nggak tahu apakah itu aparat berseragam coklat atau hijau. Dia bilang nggak tahu. Berarti dia nggak tahu juga bahwa si alumni ini betul-betul aparat negara atau tidak. Kalau dia tahu bahwa dia aparat berseragam coklat atau hijau, pasti dia sebutkan. Nggak berandai-andai. Lemah sekali. Coba kalau sudah dibilang berseragam, bro, artinya tidak mesti diketahui apakah dia itu TNI atau Polri. Pokoknya berseragam. Masa bahasa analogi begitu aja pun kau tidak paham, gimana sih? Ya, bukan. Artinya Ibu Profesor ini juga nggak tahu apakah orang ini, alumni ini saat ini dalam posisi pejabat atau tidak kan? Kalau dia tahu pasti sebut dia berseragam coklat titik atau berseragam hijau titik. Kan sekarang kan butuh penelitian, bro. Dia yang penting dia sudah sekarang apa? Sekarang lo bilang butuh. Sekarang apa pengaruhnya? Sekarang lo bilang perlu penelitian. Gimana sih? Apa pengaruhnya? Kalau dulu ku tanya, kalau dia hijau atau coklat, kau lucu gitu loh, memframing hal yang tidak substansial. Bukan substansi, artinya gini, kalau hanya WA dan itu WA itu belum jelas, karena dia juga nggak jelas seragam coklat atau hijau, karena dia nggak jelas juga. Artinya jangan di framing gitu loh, seolah-olah itu tekanan atau intimidasi dari negara atau aparat, jangan. Itu fitnah udah kayak gitu. Nah, itu kan itulah maka aku bilang, baguslah kau bilang begitu, itu fitnah. Itu kan menurutmu. Menurut saya cukup terang begitu loh. Kalau ya wajar dong. Pendapat saya tidak mungkin sama dengan pendapat Anda. Ini kan demokrasi, gitu loh. Oke. Sekarang kenapa kau tidak mempersoalkan contoh UGM? Itu karena saking sayangnya mereka. Saking sayangnya mereka sama Pak Jokowi selaku alumni ini, makanya dia serukan.
untuk nama baik UGM begitu loh. Makanya bagaimana mungkin mereka sayang sama Jokowi sementara mereka memberikan penghargaan sebagai alumni menjijikkan kok. Itu siapa yang memberikan? Guru besar atau mahasiswa? Ya terserah lah, mereka mengatasnamakan, yang jelas mereka mengatasnamakan UGM. Nggak bisa begitu. Satu, lihat nggak bisa gimana sih? Bulat nggak bisa tuh. Ketua BEM UGM, ketua BEM UGM itu tidak lepas dari lembaga. Karena dia ngomong itu sebagai ketua BEM UGM loh. Ketika mengatakan Jokowi memberikan anugerah Jokowi sebagai alumni memalukan dan menjijikkan. Dia menyandang status ketua BEM UGM. Apakah ada kata menjijikkan di sana? Ada. Gimana sih lo? Makanya Oke, kalau sekiranya ada itu, kenapa begitu? Nah, makanya baca kembali petisi Bulak Sumur itu. Apa sih isinya petisi Bulak Sumur itu? Gitu loh. Datang nggak itu yang disampaikan itu? Begitu bro. Kita harus di tengah aja gitu loh. Karena siapapun presiden, tetap dia presiden Republik ini. Tetapi kalau pertaruhannya sudah atas nama demi demokrasi, ini harus sama-sama kita menjaganya gitu loh. Dan seruan mereka itu aja, kita masuk ke substansial. Benar nggak kata guru besar itu? Benar nggak kata film Dirty Vote itu? Kalau sekiranya itu hoax atau tidak benar, counter aja gitu loh dengan data. Selesai masalah, no problem kan? Begitu dia bro, itu aja yang perlu saya kasih tahu. Oke, thank you Papel, thank you Holo Kitty, silakan. Gini, kalau Dirty Vote kemudian di counter dengan cara-cara yang sama bikin film bla bla bla, nggak bakalan selesai bro. Makanya pemerintah saya melihat, oh udahlah, ini sampah tidak perlu dipedulikan, nggak perlu dipedulikan. Ngapain ditanggapin? Kan gitu. Saya lebih cenderung ngapain ditanggapin? Tanya sama masyarakat yang nonton, bagaimana mereka pendapat mereka tentang film ini. Selesai masuk. Jangan berada. Oh ini menurut para guru besar. Yang teriak-teriak itu yang nggak kebagian. Itu aja. Oke, saya itu aja pesan saya. Oke, silakanlah benar. Itu aja cukup. Pendapat saya sudah full ini, Papel. Segera saya akan turun. Yang penting kalau mau tidak ditanggapi nggak apa-apa, gitu loh. Tetapi besar itu juga nggak apa-apa. Tetapi itu menurut saya, saran saya, lihatlah fakta atau enggak. Kalau nggak mau ditanggapi juga nggak apa-apa. Atau malah juga tidak apa-apa. Kau kan akademis, nggak apa-apa. Itu terserahmu, itu hakmu kok. Sama dengan pemilihan ini, kita nggak boleh melarang siapapun. Hanya kita berbicara tentang fakta gitu. Iya, gini, saya potong dulu ya. Ini kan film dokumenter ini kan artinya sesuatu yang sudah terjadi lalu diliput dan disampaikan di kemarin ya. Ya, kenapa selama ini nggak ada film itu tiba-tiba muncul? Ya karena kan selama ini kan Pak Jokowi kan masih bersatu dengan PDIP. Jadi semua bungkam gitu loh. Ketika Pak Jokowi sudah intinya berseberang dengan PDIP, ya tiba-tiba semuanya ribut. Ini kan ya semuanya kan dokumenter ini kan politik juga loh. Makanya Pak Mahfud katakan begini ya. Ini kata Pak Mahfud sendiri ya. Sabar. Oh, udah hilang. Oh, udah. Sabar ya. Papel, berapa duit durennya? Ngapain bicara duren lagi, serius nih bicara duren lagi. Sabar. Ini ya video Pak Mahfud ya. Jadi Pak Mahfud sudah katakan pemilu ini akan dituduh curang oleh yang kalah. Saya nggak tahu, Mas, suaranya nggak bisa kencang nih ya. Itu video kapan? Video kapan itu? Loh, ini video Pak Mahfud ketika dia masih jadi anggotanya Jokowi, ya kan? Iya. Ini dan video kapan? Video 5 tahun yang lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu. Tahun lalu. Oke. Ini video tahun lalu ini. Waktu dia masih jadi anggotanya Pak Jokowi, itu loh. Kan ku bilang tadi, Papel,
Itu kalau seperti yang tadi, kalau tim apa tadi dia 78 bukan 31. Film ini itu kan 1 jam 22 detik. Pertanyaan saya satu pertama dulu, apakah sudah nonton kita ini film itu apa isinya? Begini bro, Itu dulu. begini. Sabar dulu. Tahapan pemilu ini kan yang diliput oleh film tersebut kan sudah selesai dan semua sudah melewati sidang di MK dan lain sebagainya. Tapi kan semua kan sudah, kalaupun mungkin ada kecurangan, bukan hanya satu calon yang curang. Calon-calon lain pun ada yang curang di apa namanya di setiap daerah begitu loh. Jadi akan sangat-sangat lucu kalau kita mau cari sempurna pemilu ini. Nggak, namanya politik ini brother, nggak ada yang sempurna brother. Pasti ada kecurangan. Jadi saya kalau kita hanya saja kutanyalah dulu kau, benar nggak narasi mereka itu sesuai data nggak? Itu aja dulu pertanyaanku satu. Kedua begini bro, bukan hanya 4 orang itu yang dipolisikan, 3 itu tambah sutradara, tambah Caimin, tambah Yusuf Kala, tambah Anies. Hanya gara-gara pertanyaan wartawan tanya soal Kurdipet, semua mereka ini di-LP-kan. Gitu loh. Coba, ini pembungkaman nggak ini? Kalau dulu kutanya lah. Semua di-LP-kan, Anies Baswedan di-LP-kan. Ini di-LP-kan. Justru gini brother, justru menurut saya ketika dipolisikan lebih bagus dan semua akan dibuktikan di pengadilan kan? Justru ini lebih bagus menurut saya. Justru itu makanya saya setuju. Iya makanya seharusnya guru-guru besar itu pun LP-kan juga. Kan gitu menurut analoginya sama. Kalau memang mereka juga hoax, kan narasinya hampir sama. Gitu loh. Kenapa tidak di guru-guru besar itu yang ngomong 130 universitas itu sikat aja. Gitu loh. Begitu dia. Oke lah, thank you lah ya atas terusnya. Iya, intinya brother, kita lihat aja lah perkembangannya. Memang Pak Mahfud sudah katakan yang menang ini, yang kalah ini selalu tidak menerima kekalahan. Dan mereka pasti akan menuduh curang-curang. Padahal sebenarnya kalau berbicara curang ini, masing-masing juga punya strategi curang gitu loh. Ya dan kalau kita mau aku tadi kan aku kasih tahu awal malah narasi prolog saya. Selamat kepada Pak Jokowi, selamat kepada 02 siapapun presidennya. Nah, yang saya permasalahkan ini narasi mereka itu semua hoax atau enggak, data atau tidak. Gitu loh. Cobalah counter kalau data dengan data gitu loh. Kalau memang berdasarkan hukum, oke, baguslah. Tetapi tidak konsisten rasanya kalau hanya mempolisikan yang 7 orang itu. Gitu loh. Kenapa tidak semua yang berlawan dengan narasi mereka ini kenapa tidak dipolisikan semua? Itu aja menurut saya. Thank you. Oke, baiklah ya, tidak akan habis-habis perdebatan kalau ya karena kita lihat aja lah ya perkembangan nanti sorry saya agak ribut ini. Kita lihat aja nanti perkembangannya ke depan ya. Menurut saya memang Ganjar dan PDIP sudah salah langkah. Ya mereka terlalu meremehkan Jokowi dan akhirnya ya kekalahan ini mereka harus telan. Dan mereka mau bicara apapun penentu rakyat kok. Kalau memang rakyat melihat ada yang tidak beres, rakyat tidak akan pilih kok. Tapi ketika rakyat melihat ini semua politik aja, mereka ini 11-12 semua kok. Jadi ya sudahlah, masyarakat sudah menentukan pilihan dan pilihan jatuh kepada Prabowo Gibran. Ya bahkan saat ini saya dengar katanya mereka mau gugat lagi nih. Mau gugat Prabowo Gibran, katanya ada kecurangan-kecurangan. Ya udahlah, nggak usah munafik loh. Sama-sama pemain curang kok mau sok-sok mau saling mengadili. Kan gitu aja, bro. Sesimpel itu kan. Ya, nah, ini bro, sebentar bro. Kalau paslon 3 Ganjar menang, laporkan ke hukum. Kan itu aja nggak apa-apa. Kita bertemuan. Kan negara kita negara hukum. Barulah kita kembali ke dasar kan gitu. Nah, gini, bro. Justru itu yang bagus. Dan saya juga mengucapkan tidak 100% kok kalah PDIP. Oke, presidennya mungkin kalah. Tetapi dia kan secara parlemen, kalau ini kita jadikan ukuran, kan mereka terbesar juga gitu loh. Jadi ya itulah demokrasi begitu. Jadi tidak hanya satu sudut pandang. Saya berdasarkan data saja saya. Artinya kalau kamu katakan kalah PDIP, oke, dalam pemilihan presiden ya, betul, that's right, berdasarkan quick count. Tetapi sebagai pengamat itu sebetulnya semua narasi kita ini belum ada artinya karena belum ada pengumuman resmi oleh KPU. Kan itu yang resmi kan begitu. Ini kan bukan bagian dari hukum gitu loh.
Dan ternyata kalau quick count jadi standar kita, ya PDIP juga peraih suara terbanyak untuk di parlemen. Itu aja, bro. Jadi siapapun presidennya, saya sangka kalau sudah ditetapkan apalagi dilantik, kita wajib untuk menghormati. Itulah polemik suka duka di dalam demokrasi, dan semoga demokrasi ini makin hari ke depan makin naik, supaya kita di mata dunia juga gini. Jangan kita nanti kasihan, kita malu kalau tim Newsweek dan sebagainya itu negara luar melihat kita anjlok. Kan itu yang perlu kita perjuangkan. Thank you, terima kasih. Itu closing statement saya. Ya, Bro Pavel. intinya gini. Bro Pavel, bentar Ya, Bro Pavel. Tahan dulu, Bro. Bentar, Intinya begini. bentar aku mau keluar nih. Oh iya, iya. Bentar. Kalau paslon 3 menang, bro, elektabilitasnya tinggi sesuai survei maupun quick count, atau survei dulu lah, sesuai survei, belum quick count, survei. Kalau elektabilitasnya tinggi dan memungkinkan satu putaran, apakah muncul nih para ciku-ciku besar nih, bro? Apakah muncul Dirty Vote? Film dokumenter itu. Apakah itu pertanyaannya? Betul. Terima kasih, bro. Betul. Itu tidak ada datanya, Rocky. Kita nggak bisa mengada-ngada, tidak bisa menganggap. Ini sekarang kan ini loh, Anda ini sudah mau bertahan kan? Aku kan bertanya, kalau paslon 3 secara elektabilitas survei memang tinggi sekali, apakah cikgu besar ini muncul? Apakah Dirty Vote itu akan muncul? Itu aja pertanyaan saya. Pertanyaan saya tidak, jawaban saya tidak mau mengada-ngada, tidak mau berasumsi terhadap sesuatu yang tidak fakta. Kalau kita menduga-duga, sulit itu. Nggak ada yang bisa kita diskusikan. Sulit gimana? Gampang kok. Gimana? Kalau saya jawabnya gampang. Kalau paslon 3 yang unggul secara elektabilitas maupun survei, maka cikgu besar ini tidak akan menyanyikan lagu KUR, dan tidak mungkin muncul film dokumenter Dirty Love. Terima kasih. Nah, itu menurutmu ya nggak apa-apa. Ya, oke. Ya, begitulah dinamika demokrasi ini. Ya, ingat, penentu itu rakyat. Sehebat apapun para pemimpin mengotak-ngatik, ingat, Anda dan saya penentu. Ya, dan kita berdoa saja yang terbaik buat bangsa kita, dan semoga ke depan lewat Pak Prabowo, Indonesia ini semakin maju lagi. Dan kembali ke topik, ya, kehancuran Ganjar diawali ketika Ganjar menolak timnas Israel masuk Indonesia. Itu poin saya, dan itu pengamatan saya. Karena saya dulu ini penggemar Ganjar, saya ini support sekali sama Ganjar, dan saya sudah bertekad untuk mendukung dia. Bahkan ada beberapa teman yang menghubungkan saya untuk nanti mendukung Ganjar. Tapi setelah saya melihat track record Ganjar, lalu tiba-tiba mengambil keputusan ya untuk menolak timnas U20 Israel untuk main, langsung saya bilang, ini manusia tidak beres ini. Dia tidak bisa membedakan olahraga dengan politik. Dia sapu rata hanya gara-gara kepentingan politik semata. Dan itulah yang saya katakan bahwa Ganjar pasti hancur, dan akhirnya Ganjar hancur. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.